Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Stefanus Christian akan membahas materi pertemuan 9 yang berjudul konseptualisasi interaksi. Di mana materi ini akan saya ambil dari buku Interaction Design Chapter 3. Istilah konseptualisasi sendiri secara umum adalah proses pembentukan konsep. Konsep ini secara sederhana adalah sesuatu yang dipahami. Jadi, untuk bisa mengerti sesuatu, kita harus mengerti dulu konsepnya. Kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Ketika datang dengan ide-ide baru, sebagai bagian dari proyek desain, penting untuk membuat konsep tentang apa yang akan dilakukan produk yang diusulkan. Terkadang, ini disebut dengan menciptakan bukti konsep atau proof of concept. Sehubungan dengan kerangka berlian ganda, ini dapat dilihat sebagai jalur awal untuk membantu menentukan area dan juga saat mencari solusi. Salah satu alasan diperlukannya melakukan ini adalah sebagai pemeriksaan realita di mana gagasan dan asumsi kabur tentang manfaat dari produk yang diusulkan diteliti dan cermat dalam hal kelayakannya. Seperti ada pertanyaan, seberapa realistis mengembangkan apa yang mereka sarankan, dan seberapa diinginkan, dan seberapakah bermanfaatkah produk yang akan kita kembangkan itu. Misalnya, mempertimbangkan ide cemerlang yang dimiliki seorang desainer untuk membuat robot seluler berbantuan suara yang dapat membantu pelayan di restoran menerima pesanan dan mengantarkan makanan kepada pelanggan. Lihat gambar 3.1. Pertanyaan pertama yang harus ditanyakan adalah mengapa? Mengapa masalah apa yang akan dibahas ini? Perancang mungkin mengatakan bahwa robot dapat dibantu menerima pesanan dan menghibur pelanggan dengan melakukan percakapan dengan mereka di meja. Namun, tak ada satupun dari ini mengatasi masalah sebenarnya. Sebaiknya, mereka didasarkan pada manfaat putatif dari solusi baru. Banyak hal yang tidak diketahui perlu dipertimbangkan pada tahap awal proyek desain, terutama jika itu baru produk yang diusulkan. Sebagai bagian dari proses ini, akan berguna untuk menunjukkan di mana ide-ide baru Anda berasal. Kita akan masuk ke konseptualisasi interaksi. Saat memulai proyek desain, penting untuk memperjelas asumsi dan klaim yang mendasarinya. Dengan asumsi yang kami maksud adalah menerima sesuatu begitu saja yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Misalnya, orang sekarang menginginkan sistem hiburan dan navigasi di mobil mereka. Dengan klaim yang kami maksud adalah menyatakan sesuatu sebagai benar ketika masih terbuka untuk dipertanyakan. Misalnya, gaya interaksi multimodal untuk mengendalikan sistem ini. Gaya yang melibatkan berbicara atau memberi isyarat saat mengemudi sangat aman. Dalam banyak proyek, proses ini melibatkan pengidentifikasian aktivitas manusia dan interaktivitas yang bermasalah, dan mencari cara bagaimana mereka dapat ditingkatkan dengan membutuhkan pemikiran bagaimana merancang untuk pengalaman pengguna yang menarik yang tidak ada. Kotak 3.1 mengerjakan asumsi dan klaim. Ini adalah skenario hipotesis dari desain awal yang menyoroti asumsi dan klaim. Sebuah perusahaan perangkat lunak besar yang memutuskan bahwa mereka tidak perlu mengembangkan pembaruan browser webnya untuk ponsel cerdas karena tim pemasaran telah menemukan bahwa banyak pelanggan perusahaan telah beralih menggunakan browser lain. Orang pemasaran berasumsi bahwa ada sesuatu yang salah
dengan browser mereka, dan pesaing mereka memiliki produk yang lebih baik. Tapi mereka tidak tahu apa masalahnya dengan browser mereka. Tim desain yang bertanggung jawab atas proyek ini mengasumsikan bahwa mereka perlu meningkatkan kegunaan sejumlah fungsi browser. Mereka berpendapat bahwa ini akan menarik kembali pengguna dengan membuat fitur antarmuka lebih sederhana dan menarik dan lebih fleksibel untuk digunakan. Peneliti pengguna di tim desain melakukan studi pengguna awal yang menyelidiki bagaimana orang menggunakan browser web perusahaan di berbagai smartphone. Mereka mempresentasikan temuan mereka kepada anggota tim lainnya dan berdiskusi panjang tentang mengapa masing-masing dari mereka menganggapnya atau tidak digunakan. Salah satu anggota berpendapat bahwa fungsi browser web untuk mengatur bookmark itu sulit dan rawan kesalahan, dan dia berasumsi bahwa inilah alasan mengapa banyak pengguna tidak menggunakannya. Anggota lain mendukungnya, mengatakan beberapa canggungnya metode ini sangat ingin memindahkan bookmark antar folder. Salah satu arsitek berpengalaman pengguna setuju, mencatat bagaimana beberapa pengguna yang dia ajak bicara menyebutkan betapa sulit dan memakan waktu mereka menemukannya ketika mencoba memindahkan bookmark. Seorang insinyur perangkat lunak merefleksikan apa yang telah dikatakan, dan dia membuat klaim bahwa fungsi tanda buku tidak lagi diperlukan karena ia berasumsi bahwa kebanyakan orang melakukan apa yang ia lakukan, yaitu mengunjungi kembali situs web dengan membolak-balik riwayat kunjungan sebelumnya. Anggota lain dari tim tidak setuju dengannya, karena kebanyakan pengguna tidak suka meninggalkan jejak dari situs yang telah mereka kunjungi. Semua setuju bahwa format struktur browser web yang ada terlalu kaku, dan salah satu prioritas mereka adalah melihat bagaimana mereka dapat membuat cara yang lebih sederhana untuk mengunjungi kembali situs web di ponsel cerdas. Menjelaskan asumsi dan klaim seseorang tentang sesuatu bisa menjadi ide bagus dan memungkinkan desainer memperoleh berbagai sudut pandang dari sesuatu masalah. Kerangka kerja yang berisikan serangkaian pertanyaan inti untuk membantu desainer dalam proses ini. Apakah ada masalah dengan produk atau user experience yang sudah ada? Jika ya, apa itu? Menurut Anda, mengapa ada masalah yang tadi? Bukti apa yang Anda miliki untuk mendukung adanya masalah ini? Menurut Anda, bagaimana ide desain yang Anda usulkan dapat mengatasi masalah ini? Memperjelas asumsi seseorang tentang suatu masalah dan klaim yang dibuat tentang solusi potensial harus dilakukan sejak awal dan selama proyek berlangsung. Tim desain juga perlu memikirkan cara terbaik untuk membuat konsep ruang desain. Terutama ini melibatkan mengartikulasikan solusi yang diusulkan. Sebagai model konseptual sehubungan dengan pengalaman pengguna, manfaat dari mengkonseptualisasi ruang desain dengan cara ini adalah sebagai berikut. Orientasi, yaitu memungkinkan tim desain untuk menanyakan jenis pertanyaan tertentu tentang bagaimana model konseptual akan dipahami oleh pengguna yang ditargetkan. Open-mindedness, memungkinkan tim untuk mengeksplorasi berbagai ide yang berbeda untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Common ground, memungkinkan tim desain untuk menetapkan seperangkat istilah umum yang dapat dipahami dan disepakati semua, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan kebingungan yang ditimbulkan. Setelah dirumuskan dan disetujui, model konseptual kemudian dapat menjadi cetak biru bersama yang mengarah kepada bukti konsep yang diuji. Ini dapat direpresentasikan sebagai deskripsi tekstual dan atau dalam bentuk diagram, tergantung pada bahasa yang disukai yang digunakan oleh tim desain. Dengan demikian, tim desain dapat menghasilkan desain yang lebih sederhana yang sesuai dengan tugas pengguna, memungkinkan waktu pengembangan yang lebih cepat, menghasilkan peningkatan penyerapan pelanggan, dan membutuhkan lebih sedikit pelatihan dan dukungan pelanggan.
Model konseptual. Model adalah deskripsi sederhana dari sebuah sistem atau proses yang membantu menjelaskan cara kerjanya. Pada bagian ini, kita melihat model tertentu yang digunakan dalam desain interaksi yang dimaksudkan untuk mengartikulasi masalah dan desain ruang model konseptual. Jeff Johnson dan Austin Henderson mendefinisikan model konseptual sebagai deskripsi tingkat tinggi tentang bagaimana sistem diatur dan beroperasi. Dalam pengertian ini adalah abstraksi yang diuraikan apa yang dilakukan orang dengan suatu produk dan konsep apa yang diperlukan untuk memahami bagaimana berinteraksi dengannya. Manfaat utama dari mengkonseptualisasikan desain pada perangkat ini adalah memungkinkan desainer untuk meluruskan pemikiran mereka sebelum mereka mulai menata widget mereka. Singkatnya, model konseptual memberikan strategi kerja dan kerangka konsep umum dan keterkaitannya. Komponen inti dari model konseptual adalah metafora dan analogi yang menyampaikan kepada orang-orang bagaimana memahami untuk apa suatu produk digunakan dan bagaimana menggunakannya untuk suatu aktivitas. 2. Konsep yang diekspos melalui produk termasuk objek, domain, tugas yang mereka buat, dan manipulasi atribut mereka dan operasi yang dapat dilakukan. Hubungan antara konsep-konsep tersebut. Misalnya, apakah suatu objek berisi objek lain? Mereka seperti menyimpan, meninjau kembali, dan mengatur. The mapping serta pemetaan antara konsep dan pengalaman pengguna produk dirancang untuk mendukung dan meminta. Berbagai metafora, konsep, dan hubungannya diatur menentukan pengalaman pengguna. Dengan menjelaskan ini, tim desain dapat memperdebatkan manfaat dari menyediakan metode yang berbeda dari bagaimana mereka mendukung konsep utama, misalnya menyimpan, meninjau kembali, mengkategorikan, mengatur ulang, dan memetakannya ke domain tugas. Model konseptual terbaik seringkali adalah model yang tampak jelas dan sederhana. Artinya, operasi yang mereka dukung intuitif untuk digunakan. Namun, terkadang aplikasi dapat berakhir berdasarkan pada model konseptual yang terlalu kompleks, terutama jika itu adalah hasil dari serangkaian peningkatan, di mana semakin banyak fungsi dan cara melakukan sesuatu ditambahkan ke model konseptual asli. Misalnya, ketika Facebook meluncurkan umpan berita yang direvisi mengenai beberapa tahun yang lalu, banyak pengguna yang tidak senang, sebagaimana dibuktikan dengan kiriman dan tweet mereka, lebih memilih antarmuka lama yang biasa mereka gunakan. Oleh karena itu, tantangan dari perusahaan perangkat lunak adalah cara terbaik untuk memperkenalkan fitur-fitur baru yang telah mereka tambahkan ke peningkatan versi, dan memperjelas manfaat yang diasumsikan kepada pengguna sambil membenarkan mengapa mereka menghapus fitur lain. Metafora antar pengguna. Metafora dianggap sebagai komponen sentral dari model konseptual. Mereka menyediakan struktur yang serupa dalam beberapa hal dengan aspek entitas yang dikenal atau entitas. Tetapi mereka juga memiliki perilaku dan properti sendiri. Lebih khusus lagi, metafora antarmuka adalah salah satu yang dipakai dalam beberapa cara sebagai bagian dari antarmuka pengguna, seperti metafora desktop. Jenis interaksi. Cara lain untuk membuat konsep ruang desain adalah dalam hal interaksi yang akan mendasari pengalaman pengguna.
Pada dasarnya, ini adalah cara seseorang berinteraksi dengan produk atau aplikasi. Awalnya, kami mengidentifikasi 4 jenis utama: menginstruksikan, bercakap-cakap, memanipulasi, dan mengeksplorasi. Atau instructing, conversing, manipulating, and exploring. Selain itu, label yang digunakan untuk setiap jenis mengacu pada tindakan pengguna, meskipun sistem mungkin merupakan mitra aktif dalam mulai interaksi. Instructing, di mana pengguna mengeluarkan instruksi ke sistem. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengetik perintah, memilih opsi dari menu, lingkungan Windows, atau di layar multisentuh, mengucapkan perintah dengan lantang, memberi isyarat, menekan tombol, atau menggunakan kombinasi tombol fungsi. Conversing, di mana pengguna memiliki dialog dengan sistem. Pengguna dapat berbicara melalui antarmuka atau mengetik pertanyaan yang akan dibalas oleh sistem melalui teks atau keluaran ucapan. Memanipulasi, di mana pengguna berinteraksi dengan objek dalam ruang virtual atau fisik dengan memanipulasinya. Misalnya membuka, menahan, menutup, dan menempatkan. Exploring atau menjelajahi, di mana pengguna berpindah melalui lingkungan virtual atau ruang fisik. Lingkungan ruang virtual termasuk dunia 3 dimensi dan sistem augmented reality atau virtual. Mereka memungkinkan pengguna untuk mengasah pengetahuan mereka dengan bergerak secara fisik. Responding atau menanggapi, di mana sistem mulai berinteraksi dengan pengguna memilih apakah akan menanggapi. Misalnya, teknologi berbasis lokasi seluler proaktif yang mengingatkan orang-orang tentang tempat menarik. Mereka dapat memilih untuk melihat informasi yang muncul di ponsel mereka atau mengabaikannya. Contohnya adalah Google Now. Selain kegiatan instructing, conversing, manipulating, exploring, and responding, dimungkinkan untuk menggambarkan domain spesifik dan kegiatan berbasis konteks di mana pengguna terlibat, seperti belajar, bekerja, bersosialisasi, bermain, menjelajahi, menulis masalah, pemecahan, mengambil keputusan, dan pencarian, hanya untuk menyebutkan beberapa. Menginstruksikan, jenis interaksi ini menjelaskan bagaimana pengguna melaksanakan tugas mereka dengan memberitahu sistem apa yang harus dilakukan. Contohnya, termasuk memberikan instruksi kepada sistem untuk melakukan operasi seperti memberitahu waktu, mencetak file, dan mengingatkan pengguna akan sebuah janji. Di Windows dan antarmuka pengguna grafis graphical user interface lainnya, tombol kontrol atau pemilihan opsi menu melalui mouse, panel sentuh, atau layar sentuh digunakan. Biasanya berbagai fungsi objek tempat mereka bekerja. Misalnya pengguna yang menulis laporan menggunakan pengolah kata akan ingin memformat dokumen, menghitung jumlah kata yang diketik, dan memeriksa ejaan. Pengguna menginstruksikan sistem untuk melakukan operasi ini dengan mengeluarkan perintah yang sesuai. Conversing. Bentuk interaksi ini didasarkan pada gagasan seorang melakukan percakapan dengan suatu sistem, di mana sistem tersebut bertindak sebagai mitra dialog. Secara khusus, sistem dirancang untuk merespon dengan cara yang mungkin dilakukan oleh orang lain saat melakukan percakapan. Ini berbeda dengan kegiatan menginstruksikan sejauh itu mencakup proses komunikasi dua arah. Dengan sistem bertindak sebagai mitra daripada mesin yang digunakan untuk aplikasi di mana pengguna perlu mencari tahu jenis informasi tertentu atau ingin mendiskusikan masalah. Ini akan mencari cuaca di mana Anda berada dan kemudian menjawab dengan sesuatu seperti saya tidak percaya hujan, sambil juga memberikan ramalan
cuaca. Manipulation. Bentuk interaksi ini melibatkan manipulasi objek dan memanfaatkan pengetahuan pengguna tentang bagaimana mereka melakukannya di dunia fisik. Misalnya, objek digital dapat dimanipulasi dengan cara memindahkan, memilih, membuka, dan menutup. Ekstensi untuk tindakannya termasuk memperbesar dan memperkecil, merentangkan, dan menciutkan. Tindakan yang tidak mungkin dilakukan dengan objek di dunia nyata. Suatu kerangka kerja yang sangat berpengaruh berasal dari masa awal HCI dalam memandu desain aplikasi GUI adalah manipulasi langsung. Ini mengusulkan bahwa objek digital dirancang pada tingkat antarmuka sehingga mereka dapat berinteraksi dengan cara yang analog dengan bagaimana objek fisik di dunia fisik dimanipulasi. Dengan demikian, antarmuka manipulasi langsung diasumsikan memungkinkan pengguna merasa bahwa mereka secara langsung mengontrol objek digital yang direpresentasikan oleh komputer. 3 prinsip intinya adalah sebagai berikut. Representasi berkelanjutan dari objek dan tindakan yang diminati. Tindakan inkremental cepat yang dapat dibalik dengan umpan balik langsung tentang objek yang dinikmati. Tindakan fisik dan penekanan tombol alih-alih mengeluarkan perintah dengan sintaks yang kompleks. Menurut prinsip ini, objek di layar tetap terlihat saat pengguna melakukan tindakan fisik di atasnya, dan tindakan apapun yang dilakukan di atasnya akan langsung terlihat. Misalnya, pengguna dapat memindahkan file dengan menyeret icon yang mewakilnya dari satu bagian desktop ke bagian yang lain. Manfaat dari manipulasi langsung antara lain membantu pengguna mempelajari fungsionalitas dasar dengan cepat, memungkinkan pengguna berpengalaman untuk bekerja dengan cepat, dan pada berbagai tugas memungkinkan pengguna tidak sering mengingat cara melakukan operasi dari waktu ke waktu, mencegah kebutuhan akan pesan kesalahan, kecuali jarang, menunjukkan kepada pengguna dengan segera bagaimana tindakan mereka mencapai tujuan mereka, mengurangi pengalaman kecemasan pengguna, membantu pengguna mendapatkan kepercayaan diri dan penguasaan serta merasa memegang kendali. Banyak aplikasi telah dikembangkan berdasarkan beberapa bentuk manipulasi langsung, termasuk pengolah kata, video game, alat pembelajaran, dan alat pengeditan gambar. Namun, meskipun antarmuka manipulasi langsung menyediakan mode berinteraksi yang serbaguna, mereka memiliki kekurangan. Secara khusus, tidak semua tugas dapat dideskripsikan oleh objek, dan tidak semua tindakan dapat dilakukan secara langsung. Exploring atau menjelajahi. Mode interaksi ini melibatkan pengguna yang bergerak melalui lingkungan virtual atau fisik. Misalnya, pengguna dapat menjelajahi aspek lingkungan 3D virtual seperti interior sebuah gedung. Lingkungan fisik juga dapat ditanamkan dengan teknologi penginderaan ketika mendeteksi kehadiran seseorang atau gerakan tubuh tertentu, merespon dengan memicu peristiwa digital atau fisik tertentu. Banyak lingkungan virtual 3D telah dibangun dan yang terdiri dari dunia digital yang dirancang bagi orang-orang untuk berpindah di antara berbagai ruang untuk belajar, misalnya kampus virtual, dan dunia fantasi tempat orang berkeliaran di berbagai tempat untuk bersosialisasi, misalnya pesta virtual, atau bermain video game seperti Fortnite. Responding atau menanggapi. Mode interaksi ini melibatkan sistem yang mengambil inisiatif untuk mengingatkan, mendeskripsikan, atau menunjukkan kepada pengguna sesuatu yang menurutnya menarik atau relevan dengan konteks pengguna saat ini. Hal ini dapat dilakukan melalui mendeteksi lokasi dan atau keberadaan seseorang di sekitar, misalnya kedai kopi terdekat tempat teman-teman bertemu,
dan memberitahu mereka tentang hal itu di ponsel atau jam tangan. Ponsel cerdas dan perangkat yang dikenakan menjadi semakin proaktif dalam memulai interaksi pengguna dengan cara ini daripada menunggu pengguna untuk bertanya, memerintahkan, menjelajahi, atau memanipulasi. Paradigma, visi, teori, model, dan kerangka frameworks. Sumber inspirasi dan pengetahuan konseptual lainnya yang digunakan untuk menginformasikan desain dan panduan penelitian adalah paradigma, visi, teori, model, dan kerangka kerja. Carroll 2003. Ini bervariasi dalam hal skala dan kekhususannya pada ruang masalah tertentu. Paradigma mengacu pada pendekatan umum yang telah diadopsi oleh komunitas peneliti dan perancang untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam hal asumsi, konsep, nilai, dan praktik bersama. Visi adalah skenario masa depan yang membingkai penelitian dan pengembangan dalam desain interaksi, seringkali digambarkan dalam bentuk film atau naratif. Teori adalah penjelasan yang dibuktikan kebenarannya tentang beberapa aspek dari suatu fenomena. Misalnya teori pemrosesan informasi yang menjelaskan bagaimana pikiran atau beberapa aspek darinya diasumsikan bekerja. Model adalah penyederhanaan beberapa aspek interaksi manusia-komputer yang dimaksudkan untuk memudahkan desainer dalam memprediksi dan mengevaluasi desain alternatif. Kerangka kerja atau framework adalah sekumpulan konsep yang saling terkait dan atau serangkaian pertanyaan spesifik yang dimaksudkan untuk menginformasikan area domain tertentu, misalnya pembelajaran kolaboratif, metode analitik, misalnya studi etnografi. Satu, paradigma. Mengikuti paradigma tertentu berarti mengadopsi perangkat praktik yang telah disepakati oleh komunitas. Hal ini termasuk berikut. Pertanyaan yang harus ditanyakan dan bagaimana mereka harus dibingkai. Fenomena yang diamati. Cara temuan dari studi analisis yang diinterpretasikan. Kuhn 1972. Pada 1980-an, paradigma yang berlaku di interaksi manusia-komputer adalah bagaimana merancang aplikasi yang berpusat pada pengguna untuk komputer desktop. Pertanyaan tentang apa yang dan bagaimana mendesain dibingkai dalam hal menentukan persyaratan untuk pengguna berinteraksi dengan antarmuka berbasis layar. Visi masa depan, seperti Mark Weiser, tentang teknologi di mana-mana, memberikan kekuatan pendorong yang kuat yang dapat mengarah pada pergeseran paradigma dalam hal penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam perusahaan dan universitas. Salah satu yang paling awal adalah navigator pengetahuan Apple. Apple meluncurkan sistem ucapannya Siri. Itu banyak sekali dibahas, menginspirasi penelitian luas dan pengembangan antarmuka masa depan. Visi saat ini yang telah menyebar luas adalah artificial intelligence. Baik visi utopia dan distopia sedang dibicarakan tentang bagaimana artificial intelligence akan membuat hidup kita lebih mudah di satu sisi dan bagaimana hal itu akan menghilangkan pekerjaan kita di sisi lain. Teori. Selama 30 tahun terakhir, banyak teori telah diimpor ke dalam interaksi manusia dan komputer, menyediakan sarana untuk menganalisis dan memprediksi kinerja pengguna yang melaksanakan tugas untuk jenis antarmuka dan sistem komputer tertentu. Ini terutama berasal dari kognitif, sosial, afektif, dan organisasi. Misalnya teori kognitif tentang ingatan manusia digunakan pada 1980-an untuk menentukan cara terbaik dalam merepresentasikan operasi, mengingat keterbatasan ingatan orang. Model. Kita telah membahas sebelumnya mengapa model konseptual merancang produk baru. Model
Istilah juga telah digunakan lebih umum dalam desain interaksi untuk menggambarkan dengan cara yang disederhanakan beberapa aspek perilaku manusia atau interaksi manusia-komputer. Misalnya, Don Norman mengembangkan sejumlah model interaksi pengguna berdasarkan teori pemrosesan kognitif yang muncul dari ilmu kognitif yang dimaksudkan untuk menjelaskan cara pengguna berinteraksi dengan teknologi interaktif. Frameworks atau kerangka. Banyak kerangka kerja telah diperkenalkan dalam desain interaksi untuk membantu desainer membatasi dan ruang lingkup pengalaman pengguna yang mereka rancang. Berbeda dengan model, kerangka kerja menawarkan saran kepada desainer tentang apa yang harus dirancang atau dicari. Ini bisa datang dari dalam berbagai bentuk, termasuk langkah-langkah pertanyaan, konsep, tantangan, fisik, prinsip, taktik, dan dimensi. Kerangka kerja seperti model secara tradisional didasarkan pada teori perilaku manusia, tetapi kerangka tersebut semakin dikembangkan dari pengalaman praktik di desain aktual dan temuan yang muncul dari studi pengguna. Sekian penjelasan materi dari saya, Stefanus Christian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.